Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah akuntansi perbankan yang diampuh oleh Ibu Rini, SE, MSc, AKCA. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 10 anggota yang masing-masing saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai penggolongan bank. Sebelum kita melangkah jauh ke dalam materi, izinkan kami untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, saya sendiri Munawara, NIM channel 219510, Arga Zegara channel 219502, Asmania channel 219503, Disa Mardatilla channel 219504, Fitri Febriani channel 21905, Irma Ramadhani channel 21956, Muhammad Maskur channel 219345, Nur Fadila channel 219511, Nur Hanisa channel 219513, kemudian yang terakhir ada Rahmawati channel 219515. So, langsung saja, ini dia video persentase dari kami. Bank adalah lembaga keuangan yang berwenang menerima simpanan uang dan meminjamkan uang. Meski memiliki fungsi utama yang sama, yaitu menyimpan uang, namun tidak semua bank bekerja dengan cara yang sama. Berikut beberapa penggolongan bank yang ada di Indonesia. Yang pertama, jenis bank berdasarkan status, yaitu 1. Bank devisa adalah perusahaan perbankan yang bisa melakukan transaksi luar negeri dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan mata uang asing seperti jual beli valuta asing. Contoh bank devisa antara lain, yang pertama Bank Mandiri, yang kedua Bank Rakyat Indonesia, yang ketiga Bank Mega, yang keempat Bank Permata, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu bank non devisa, juga bisa melakukan transaksi luar negeri seperti bank devisa, namun wilayah atau negara operasinya dibatasi hanya untuk negara tertentu. Contoh dari bank non devisa adalah Bank BCA Syariah, Bank Jasa Jakarta, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya Bank Sentral. Nah, Bank Sentral adalah institusi atau lembaga yang bertanggung jawab menjaga stabilitas harga dan nilai mata uang di suatu negara. Nah, di Indonesia sendiri, semua negara memiliki bank sentralnya. Nah, di Indonesia sendiri, Bank Sentral Indonesia yaitu BI, Bank Indonesia. Bank Sentral memiliki tujuan menjaga kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta menjaga kestabilitasan nilai mata uang terhadap mata uang negara lain. Nah, adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia selaku bank sentral menjaga tiga tugas utamanya, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan ketiga menjaga stabilitas sistem keuangan negara. Jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama tadi bank sentral, yang kedua yaitu bank umum. Bank umum ialah bank yang menjalankan usaha konvensional berbentuk pemberian jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum inilah yang jasanya paling sering kita gunakan untuk menabung. Bank umum memiliki tugas yang pertama, menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk tabungan, simpanan giro, dan deposito. Yang kedua, memberikan pinjaman. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, menyediakan tempat untuk menyimpan barang berharga. Dan yang terakhir, menerima pembayaran atas tagihan surat berharga. Pemerintah. Bank pemerintah adalah perusahaan perbankan yang seluruh atau sebagian besar kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah. Bank ini biasanya disebut sebagai bank BUMN atau badan usaha milik negara. Contoh bank pemerintah antara lain yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Negara Indonesia atau BNI, dan Bank Tabungan Negara atau BTN. Biasanya bank pemerintah tidak hanya menawarkan produk simpanan dan pinjaman saja, tetapi juga menawarkan produk asuransi, kesehatan,
swasta adalah lembaga keuangan di mana sebagian atau keseluruhan kepemilikan dikuasai oleh pihak swasta serta akta pendirian dan kegiatannya juga dijalankan oleh pihak swasta. Jenis-jenis bank swasta sesuai di kepemilikan terdiri atas dua, yaitu bank swasta nasional adalah bank di mana sebagian besar atau keseluruhan sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, contohnya Bank BCA. Yang kedua, bank swasta campuran adalah jenis bank yang mana sebagian sahamnya dimiliki oleh swasta nasional dan swasta asing, akan tetapi sebagian besar tetap dipunyai oleh swasta nasional. Ban asing adalah ban-ban umum swasta yang merupakan perwakilan atau kantor cabang ban-ban induknya di negara asalnya. Pada awalnya, ban-ban asing hanya boleh beroperasi di DKI Jakarta saja. Namun, setelah dikeluarkannya Fakta 27/1988, ban-ban asing ini diperkenankan untuk membuka kantor cabang pembantu di 8 kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Medan, dan Batam. Contoh ban asing yang populer di Indonesia yaitu: pertama, ban DBS atau di Development Bank of Singapore Limited. Yang kedua, ban HSBC atau di Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Yang ketiga, Citibank. Yang keempat, ban OCBC atau Overseas Business Banking Corporation dan ban CIMB Niaga. Sisi baiknya, ban-ban asing ini dapat turut berkontribusi dengan baik di Indonesia. Kontribusi ini artinya ikut menggerakkan roda perekonomian nasional dengan program kredit bagi pengusaha terutama UMKM. Bahkan, ban-ban asing tersebut juga mungkin memiliki banyak perusahaan dari negara asalnya sebagai investor di Indonesia. Ditambah, mereka juga dapat membantu perusahaan lokal menjadi pelaku ekspor ke negara asal mereka. Bank campuran. Bank campuran adalah perusahaan jasa keuangan yang didirikan dari satu bank umum yang didirikan badan hukum di Indonesia dan badan hukum luar negeri. Bank ini sering juga disebut sebagai joint venture bank. Adapun contoh dari bank campuran adalah Mitsubishi Buana Bank, Bank ANZ Indonesia, Bank Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited, dan Bank DBS Indonesia. Selanjutnya, Ban Pembangunan Daerah atau disebut dengan BPD. Ban Pembangunan Daerah adalah ban yang didirikan dan dimiliki sebagian atau seluruh sahamnya oleh pemerintah daerah. BPD beroperasi seperti ban umum lainnya, dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Namun, ban BPD mempunyai karakteristik berbeda dengan ban umum lainnya. Contoh dari BPD yaitu Ban Jabar, Ban Jatim, Ban DKI, Ban Sumut, dan Ban Jambi. Bank Syariah. Sesuai dengan namanya, Bank Syariah adalah perusahaan perbankan yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam kegiatan usahanya, bank ini sangat memegang teguh prinsip bagi hasil dan penyertaan modal. Kemudian, sewa murni tanpa pilihan atau biasa disebut ijarah, pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, dan pastinya menghindari praktek bunga. Contoh bank syariah adalah Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Muamalat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, bank konvensional. Bank konvensional adalah perusahaan perbankan yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional demi mencari keuntungan dengan metode penetapan harga sesuai dengan suku bunga, tingkat suku bunga. Contoh bank konvensional yaitu ada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mega, Bank Permata, dan lain-lainnya.